Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bertemu kembali dengan saya. Materi pembelajaran Penjaskes. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti materi yang saya sampaikan bisa adik-adik terima dan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas olahraga yaitu cabang bola kecil. Di antaranya ada bulu tangkis, ada tenis meja, dan ada bola kasti. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita masuk ke bab atletik, yaitu bab kedua. Olahraga atletik itu cabur atau cabangnya yang dilombakan itu banyak sekali. Di antaranya ada lompatan, ada lemparan, dan ada lari. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai lompat jauh. Nah, apa itu lompat jauh? Tentunya adik-adik secara tidak sadar atau tidak langsung itu telah melakukannya di permainan tradisional yang telah dilakukan adik-adik. Bisa ingklik bahasa Jawanya, itu juga secara tidak langsung itu bentuk lain dari lompat jauh. Nah, apa itu lompat jauh? Nah, lompat jauh itu olahraga yang berupaya mencapai lompatan terjauh dari titik tolakan dalam sekali lompat. Nah, apa saja perlengkapan yang dibutuhkan dalam lompat jauh? Itu hanya berupa lapangan dan bendera. Nah, bisa dilihat ya di papan tulis, ini merupakan gambar lapangan dari lompat jauh. Di sini ada titik tolakan, di sini yang ini pendaratan. Nah, yang ini apa? Yang ini adalah jalur untuk awalan nanti untuk berlari bagi seorang atlet sebelum melakukan tolakan, kemudian mendarat di titik pendaratan. Nah, dalam lompat jauh itu dikenal dengan 3 gaya. Yang pertama yaitu gaya jongkok atau tuck, kemudian gaya menggantung atau hang style, dan kemudian gaya berjalan atau yang sering disebut dengan walking in the air. Ya. Dalam persatuan atlet di lompat jauh itu PASI. Nah, segala aturan, segala perlombaan, aturan lapangan itu ditentukan oleh PASI di negara kita. Oke, langsung saja kita masuk ke lapangan. Dalam lapangan lompat jauh itu ada 3 bagian ya. Saya sebut 3 bagian. Yang pertama yaitu lintasan lari untuk melakukan awalan dalam lompat jauh. Kemudian titik tumpuan atau ini tolakan, papan tolakan, kemudian titik mendarat. Nah, oke. Untuk awalan atau lintasan lari itu panjangnya minimal 40 meter. Kemudian titik tolakan yaitu 1,22 meter. Kemudian untuk titik pendaratan itu panjangnya minimal 9 meter dan lebar 2,7 meter. Nah, perlu diperhatikan dalam melakukan lompat jauh, ketika seorang atlet atau adik-adik mempraktekannya itu harus diawali di sini, di lintasan berlari. Nah, adik-adik sebelum ke titik tolakan atau papan tolakan bisa lari-lari kecil dulu, pelan-pelan. Nah, setelah itu ketika jarak 10 meter dari titik tolakan, teman-teman atau adik-adik lari sekencang-kencangnya atau sprint, kemudian melakukan tolakan di papan tolakan. Nah, ketika melakukan tolakan, lakukan dengan kaki terkuat, boleh kaki tangan atau boleh kaki kiri, tapi dengan 1 kaki, tidak 2 kaki, beda dengan nanti ketika melakukan pendaratan. Nah, perlu diingat harus menggunakan
satu kaki dan menggunakan kaki terkuat di titik tolakan atau papan tolakan. Kemudian setelah melakukan tolakan, melompat atau melakukan tolakan sekuat tenaga agar mencapai titik terjauh di area pendaratan, misalkan sampai di sini. Nah, ketika melakukan pendaratan itu menggunakan dua kaki dengan posisi kakinya lutut ditekuk atau istilahnya kakinya mengeper dengan kedua tangan maju ke depan. Gunanya apa? Untuk menjaga keseimbangan adik-adik semua. Jadi jangan sampai salah dalam melakukan gerakannya, mulai dari tolakan, mulai dari awalan berlari tadi, kemudian tolakan sampai dengan pendaratan. Oke, lanjut. Nah, dalam lompat jauh itu pesertanya tidak dibatasi, namun untuk regulasi atau aturannya berbeda. Nah, bagaimana perbedaannya? Ini penting, tolong bisa didengarkan baik-baik atau dicatat. Untuk peserta lebih dari 8 orang, masing-masing peserta atau atlet itu melakukan lompatan sebanyak 3 kali. Nah, ketika sudah melakukan semua, nanti 3 atlet terbaik yang melakukan lompatan dengan gaya yang benar, titik pendaratannya nanti paling jauh. Nah, nanti diambil 3, kemudian diambil 8 orang, kemudian 8 peserta atau orang tersebut disuruh melakukan lompat lagi sebanyak 3 kali, nanti baru diambil 3 yang terbaik. Nah, bagaimana kalau terjadi draw, Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, jika terjadi draw untuk penilaiannya, maka dilakukan lagi lompatan, di mana nanti diambil salah satu pemain yang terbaik dari pemain yang draw tersebut. Jika terjadi draw lagi, diulang lagi sampai salah satunya keluar yang lebih baik. Nah, terus untuk peserta yang kurang dari 8 orang, itu cukup melakukan lompatan itu 6 kali setiap pemain. Nah, berbeda dengan 8 orang tadi. Kalau 8 orang tadi kan ada 2 tahapan, masing-masing disuruh lompat 3 kali, kemudian diambil 8 orang yang terbaik. Tapi untuk peserta yang di bawah 6 orang itu langsung melakukan lompatan 6 kali masing-masing peserta, kemudian langsung diambil pemenangnya, yaitu juara 1, 2, kemudian 3. Oke, dalam lompat jauh itu dikenal dengan tahapan atau fase dasar. Yang pertama yaitu fase awalan. Ini tadi sudah saya singgung sedikit. Awalan itu dari sini, adik-adik bisa memulainya dari titik awalan dengan berjalan pelan, kemudian setengah berlari, kira-kira antara 20-30 meter adik setengah berlari pelan-pelan, kemudian di 20 atau 30 meter ke 40 meter kan ada space 10 meter dari titik lari sampai ke titik tolakan. Teman-teman itu sprint atau lari sekencang-kencangnya. Gunanya apa? Lari sekencang-kencangnya agar nanti ketika melakukan tolakan di titik tumpu itu nanti bisa maksimal, sehingga nanti dapat memperoleh titik pendaratan yang diinginkan atau sejauh-jauhnya. Ya. Setelah sprint tadi di area 10 meter terakhir dari tolakan, kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu tolakan atau lebih dikenal dengan take off. Nah, tadi awalan itu bisa juga atau sering disebut juga dengan approach run. Oke, balik lagi ke tolakan. Nah, perlu diperhatikan ketika melakukan tolakan, jika teman-teman ada adik-adik salah dalam melakukan tolakan, nanti seorang wasit akan mengangkat bendera merah. Ketika itu sudah terjadi, maka atlet tersebut atau misal adik-adik praktek kok terjadi hal seperti itu, berarti didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. Jadi perlu diperhatikan ketika melakukan tolakan itu harus pas di titik atau di papan
tolakan menggunakan kaki terkuat dengan satu kaki, jangan menggunakan dua kaki, nanti melanggar peraturan. Gunakan kaki terkuat, bisa kaki kanan atau kaki kiri. Setelah melakukan tolakan atau lompatan sekuat tenaga, kita masuk ke fase melayang di udara. Nah, ketika melayang di udara, kaki yang telah digunakan sebagai tumpuan tadi diayunkan ke depan sejajar dengan kaki yang satunya. Nah, dalam cabang lompat jauh, untuk membedakan gaya yang saya sebutkan tadi di awal, ada gaya jongkok, ada gaya menggantung, dan ada gaya berjalan, itu ditentukan atau dibedakan di saat melayang di udara, bukan saat di waktu tolakan atau waktu pendaratan. Tapi ketika melayang di udara, nah nanti di situ dinilai gayanya, entah itu gaya jongkok atau tuck, gaya menggantung atau yang disebut dengan hang style, atau yang terakhir itu gaya berjalan atau walking in the air. Jelas ya? Bisa dicatat, kalau apa itu bisa saja nanti keluar di soal latihan. Kemudian setelah melayang di udara, masuk ke fase berikutnya, yaitu fase keempat, pendaratan. Oke, jangan lupa tadi saya sudah singgung juga, ketika melakukan pendaratan menggunakan dua kaki, posisi kakinya itu mengeper atau lututnya ditekuk. Usahakan pantat kita atau bawah kita tidak sampai menyentuh ke tanah di titik pendaratan. Nanti yang dihitung ya titik tersebut. Jadi usahakan pantatnya tidak boleh sampai menyentuh tanah, tapi cukup kedua kaki kita dengan posisi mengeper atau lututnya ditekuk, kedua tangan menjulur ke depan untuk menjaga keseimbangan kita. Jelas ya yang saya sampaikan? Kemudian dalam melakukan olahraga lompat jauh, usahakan adik-adik menghindari beberapa kesalahan. Nah, kesalahan yang terjadi atau sering dilakukan oleh atlet atau peserta lompat jauh, yaitu yang pertama, kurangnya kecepatan berlari. Nah, ketika tadi yang saya sebutkan, ketika jarak titik lari dengan titik tumpu kurang lebih sudah 10 meter, seharusnya atlet peserta itu lari sekencang-kencangnya atau sprint. Nah, biasanya di sini kesalahan mungkin karena kecapean atau kurang konsentrasi, kurangnya perhitungan, larinya kurang cepat. Jadi nanti ketika melakukan tolakan kurang kuat, sehingga nanti ketika mendarat ya tidak bisa maksimal atau dekat dengan titik tolakan. Oke, ya kesalahan berikutnya yaitu seringkali pemain atau peserta itu tidak melakukan tumpuan pas di papan tolakan. Nah, ini akibatnya tadi pemain tersebut bisa didiskualifikasi. Oke, kemudian kesalahan berikutnya itu kurangnya keberanian seorang pemain untuk menjulurkan kaki ke depan, sedepan-depannya. Mungkin ini kenapa kok pemain kurang berani, takutnya tadi pantat atau bokong kita itu malah jatuh ke tanah, bukan kedua kaki kita untuk mendarat. Jadi untuk itu semua agar tidak terjadi, adik-adik bisa melakukan latihan terlebih dahulu sebelum melakukan praktek atau melakukan persiapan. Nah, latihan apa sih yang bisa kita lakukan atau dipersiapkan sebelum melakukan lompat jauh tersebut? Yang pertama yaitu dapat melatih kecepatan berlari dengan sering melakukan sprint 100 meter. Nah, ini sangat bermanfaat ketika tadi melakukan awalan sebelum melakukan tumpuan. Nah, ini dapat adik-adik lakukan rutin, boleh 2 hari sekali atau lebih baik setiap hari, nanti agar adik-adik terbiasa dengan sprint yang kencang. Kemudian berikutnya yaitu melatih tolakan dengan memperbaiki otot-otot pada kaki. Nah, ini bisa dilakukan dengan apa itu? Lompat tali, sering-sering lompat tali di rumah sebanyak 40 kali
salam satu set, mungkin 2 hari sekali saja cukup. Itu gunanya untuk memperkuat otot-otot kaki adik-adik ketika nanti melakukan tolakan. Dan melatih mendarat dengan tangan menjulur ke depan. Nah, ini adik-adik cukup lompat ke depan sejauh-jauhnya dengan tangan menjulur ke depan. Nah, ini tujuannya agar adik-adik terbiasa. Ketika praktek nanti kan mungkin saking konsentrasinya di titik tumpu sehingga kita lupa ketika mendarat tangannya menjulur ke depan. Nah, makanya dilakukan latihan setiap harinya biar nanti secara tidak langsung tubuh kita itu terbiasa. Jelas ya? Demikian materi lompat jauh pada pertemuan hari ini. Yang saya ulas sedikit mengenai materi lompat jauh. Jadi lompat jauh itu mempunyai 3 gaya. Yang pertama tadi gaya jongkok atau tuck, kemudian gaya menggantung atau handstand, dan terakhir yang gaya ketiga yaitu gaya berjalan atau walking in the air. Oke, kemudian fase atau tahapan dalam lompat jauh itu yang pertama awalan atau approach run, yang kedua tolakan, take off, yang ketiga yaitu melayang di udara, dan yang terakhir pendaratan. Itu materi yang saya sampaikan. Semoga nanti bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.